Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Alvin. Aku mau ngejelasin tentang tugas individu dari uh, program multimedia interaktif asesmen 1. Sini bakal pertama kita buka Unity, lalu kita tunggu dulu. Nah, habis itu kita mau buat canvas. Nah, pertama kita klik hierarki, lalu kita apa? Kita pilih bagian UI, lalu klik canvas. Lalu di sini kita bakal ngatur scale kanvasnya. Pertama kita klik kanvasnya, lalu kita pencet 2D, lalu kita di sini di bagian UI scale mode itu kita ubah menjadi scale with screen size. Lalu referensi solusinya kita ganti ke 1920 terus ke 1080 kali 1080. Oke, jadi deh. Terus kedua, kita bakal munculkan image kalau ketika kita memencet button. Pertama kita buat image-nya dulu dari klik kanan. Di bagian kanvas tadi hierarki kita klik kanan, lalu kita ke UI, habis itu ke bagian image. Terus baru kita siapkan buttonnya sama klik kanan UI button legacy. Lanjut. Terus kita di sini kita rename dulu. Nah, habis itu kita atur nih buttonnya dari namanya, lalu kita klik button di bagian bawah, di bagian on click, kita masukkan image-nya, tujuan image-nya, lalu di bagian no function kita ubah menjadi game object, lalu ke set active ball. Lalu kita image-nya kita hide, terus lalu kita coba. Pas diklik, mas keluar tuh. Lalu kedua, nah kedua kita bakal buat pakai script. Oke, kita bakal buat text mesh pro di sini. Pertama kita siapin dulu tadi untuk kanvasnya. Lalu kita buat button lagi. Di sini kita bedain lagi aja buttonnya sama yang pertama. Kedua, lalu kita eh, klik kanan lagi, terus bagian UI, terus ke bagian text mesh pro. Lalu kita pilih, terus di bagian tadi kita udah buat apa namanya scriptnya. Lalu kita masukin ke button di hierarki. Nah, pas udah masuk di bagian inspektor udah ada ya. Lalu di bagian button terus kita on klik. Itu kita masukin buttonnya juga. Lalu di bagian on function kita ubah menjadi di bagian itu ZCL Text Mesh Pro. Lalu kita pilih ke display text gitu. Nah, terus karena udah muncul kan teksnya lalu kita atur sendiri bebas. Nah, di bagian button, nah di bagian apa namanya script yang udah dimasukkan, ada bagian text mesh pro object. Nah, itu kita masukin drag and drop si text mesh pro-nya yang udah kita add di hierarki gitu. Nah, udah muncul kan? Nah, tapi kita mau uh, muncul pas kita ngeklik buttonnya gitu. Nah, di sini aku adjust bagian yang button yang pertama tadi, lalu aku masukin ke bagian on click. Nah, dari pas kita pencet buttonnya, lalu keluar button lagi, lalu pas diklik baru keluar si text mesh pro-nya. Di sini aku bedain warnanya biar kelihatan. Oke, dah. Udah selesai. Lalu ketiga kita bakal buat script lagi. Nah, scriptnya kita buat, kita kopas. Di sini bakal input field. Nah, kedua pertama itu kita klik lagi kanvasnya, lalu klik kanan, lalu ke bagian UI, terus ke bagian input file. Nah, di sini kita bakal bikin kayak password ya gitu. Nah, kita adjust saja. Di sini ada kita bikin dua ya. Nah, terus di bagian eh, codingan tadi kita masukin drag and drop ke bagian canvas di hierarki.
Nah, di bagian canvas kan udah ada masuk codingannya tuh. Nah, di bagian input file kita tambahin jadi dua, karena kita di sini ada dua kan, gitu. Terus kita masukin dua-duanya. Kalau misalnya tiga, kita masukin tiga gitu. Kita buat tiga. Lalu di bagian input file tadi kita adjust di bagian. Nah, ada dua kan, jadi kita ubah di bagian content type-nya menjadi password, karena kita di sini mau bikin password. Terus kalau mau bikin email address itu tinggal diubah ke email address atau pin atau custom gitu. Di sini kita pakai password, jadi kita ubah password. Lalu point size. Nah, di sini ada juga karakter limit. Nah, jadi passwordnya itu misalnya limitnya cuma 10. Nah, nanti pas 1 sampai 10 mentok itu udah nggak kedetek lagi gitu. Terus yang kedua kita juga ubah ke password. Nah, pas kita udah di create limit, terus kita play, lalu coba kita masukin angka ngasal. Nah, di sini maksimal dia 5 kan. Nah, lalu kita klik tab, dia bakal langsung pindah ke bagian bawahnya gitu. Terus keempat, kita bakal bikin scroll view. Nah, tadi sebelumnya kita klik canvas, lalu kita klik kanan. Di bagian UI bakal ada scroll view. Nah, kita klik di bagian scroll view. Lalu kita adjust saja mau semana. Di sini aku mau seperti vertikal ya ke atas gitu. Lalu kita bakal ya kita masih adjust dulu di sini. Lalu kita bakal ubah di bagian inspektornya, yaitu di bagian horizontal kita unklik. Lalu di bagian vertikalnya karena kita mau vertikal, kita klik gitu. Terus bagian scroll sensitivity, nah itu kita ubah jadi 20. Lalu selanjutnya kita bakal buat image-nya. Nah, bakal buat image kita sama tadi klik kanan, lalu pilih ke UI, habis itu pilih ke image. Nah, di bagian image kita kita bikin berapa ya di sini kita buat 4. Oke, kita adjust dulu si image-nya seperlunya kalian. Lalu kita duplikat aja. Di sini aku bikin 4, bikin 4, bikin 4 image. Kita satunya kita offside-in biar kelihatan nge-scroll gitu. Nah, oh kita bikin 5 ternyata, guys. Oke, terus di bagian scroll view kita buat create empty game object. Lalu kita adjust sesuai sama kotak si scroll view-nya biar nanti yang kelihatan tuh cuman yang scroll view-nya aja gitu. Terus ke yang bagian image kita masukin ke dalam game object tadi si konten panelnya. Nah, bakal dia masukkan ke dalam gitu. Terus di bagian game object kita rename aja bagian nama konten. Terus di bagian tadi kan kita udah masukin script kan, scroll view. Sorry, di bagian scroll view itu kita masukin di bagian kontennya itu si game object yang tadi kita udah buat gitu. Lalu kita coba di play aja. Nah, itu udah kelihatan ya. Nanti bisa di adjust untuk si kontennya gitu. Terus selanjutnya kita bakal buat apa nih? Kita bakal buat 3D object. Q. Pertama kita buat si plan-nya kita tinggal klik kanan, habis itu 3D object, habis itu bagian plan gitu. Terus cube sama aja, kita buat klik kanan UI terus cube, lalu bagian kamera. Oh, kita mau buat minimap seperti itu. Lalu kita adjust dulu kamera pertama, kamera kedua di bagian beda view ya. Karena sini kita mau dapetin dua angle dalam satu scene, dalam satu screen yang sama gitu. Terus
Dari sini kita adjust dulu. Lalu di bagian di kamera 2 ini yang di atas. Nah, itu kita bikin viewport itu kayak angle-nya gitu. Kita masukin di sini X-nya itu 0,5, Y-nya juga 0,5. Terus untuk W dan H-nya kita jadiin satu aja. Lalu kita lanjut, kita buat render tekstur. Pertama kita ke bagian aset, project bawah. Habis itu kita klik kanan, kita klik ke render tekstur. Nah, kita rename jadi kamera 2 R. Oke. Selanjutnya kita klik bagian hierarki, kita bikin raw image, itu UI terus raw image. Lalu kita rename di sini biar memudahkan kalian jadi kamera 2 UI. Lalu di bagian tadi render tekstur itu kita masukin ke dalam raw image gitu. Lalu di bagian raw image tadi kita lihat di inspektor. Nah, itu kan ada tekstur. Kita masukin si render teksturnya itu. Oke, di sini kita adjust aja di sini untuk tinggi, lebar sama panjangnya kita adjust di bagian transformnya kita di bagian kanan. Nah, kameranya kita adjust dulu aja. Nanti dia bakal muncul di sebelah kanan gitu, kayak minimap. Nah, di sini kita adjust dulu aja. Nah, dan bakal muncul di sebelah kiri kecil gitu. Nah, selanjutnya kita bakal buat apa ya? Nah, kita matiin dulu semua yang tadi proyek kita udah buat biar memudahkan gitu. Terus selanjutnya kita bakal bikin create empathy lagi. Kita klik kanan di bagian canvas, terus create bagian game object gitu. Terus kita rename si audio gitu. Jadi kita mau buat masukin audio. Nah, sebelum kita masukin audionya, kita klik ini dulu nih, kita adjust dulu di bagian insertion-nya. Kita masukin si audio source-nya gitu. Biar nanti bisa masuk untuk audionya. Terus kita siapin dulu audionya yang udah kita download di YouTube atau apapun. Lalu kita langsung drag and drop aja ke bagian aset bawahnya. Karena dia udah di sini udah ada ya, udah ada audionya. Lalu kita coba play aja dan udah masuk. Terus kita bakal buat button dari sini bakal buat kayak play musik, terus kayak nge-pause musiknya, terus sama kayak berhentiin musiknya gitu. Nah, di sini kita buat uh, 3 button. Nah, di bagian untuk play musik, nah kita klik dulu nih button play musik, lalu di bagian kanan insertion, terus di bagian on click kita bagian non functionnya itu kita pilih ke audio source. Nah, di bagian audio source pilih yang bagian play. Nah, nanti itu buat nge-play musiknya. Begitupun kalau misalnya si pause dan stop gitu. Nah, kita coba ya dan udah bisa. Di bagian di sini kita adjust saja di bagian play musiknya itu akan ada teksnya ya. Di bagian buttonnya itu kita adjust saja ya itu udah bisa. Oke, ini emang agak kedengeran ya. Selanjutnya bakal buat video. Nah, di sini kita masukin dulu untuk pause biar bisa nge-pause. Tadi kan cuman play sama stop aja. Nah, selanjutnya kita bakal buat oke, kita bakal buat ini ya, video splash screen, cutscene. Nah, pertama-tama kita masukin dulu nih drag and drop si videonya tadi yang udah di-download. Lalu di bagian canvas, kita buat lagi ya UI.
Lalu ke bagian legacy, kita bikin button. Lalu kita buat sama kayak tadi, ada play, pause, sama si stop gitu. Kita adjust aja, kita duplikat aja. Di situ pause, di situ kita ubah namanya jadi pause video, lalu di bagian stop video gitu. Nah, di bagian text legacy-nya kita ganti jadi stop mengikuti gitu. Nah, untuk videonya sendiri, kita langsung ke bagian main kamera. Nah, di bagian main kamera kan ada bagian video klip ya kan. Itu kita drag aja videonya itu ke bagian main kamera. Nah, di bagian inspektor itu bakal muncul nih di bagian video player. Nah, itu udah muncul ya, udah dimasukin. Nah, coba kita play. Nah, udah bisa. Nah, di bagian tadi kita masukin sama nih kayak audio tadi di bagian on click biar bisa play, pause sama si stopnya. Konsepnya sama di bagian on click, lalu kita drag si main kameranya itu yang udah berisi video. Lalu di bagian long functionnya itu kita bagi apa namanya, ke bagian video player. Nah, video player sama tadi ada play, pause, sama stop gitu. Lalu kita coba aja. Dan untuk pause bisa, lalu kita play lagi, terus kita stop. Oke, udah selesai. Lalu kita selanjutnya bakal buat codingan dulu nih. Nah, codingannya udah di copy paste, lalu kita masukin, kita buat script di bagian ini, di bagian aset, kita klik kanan, terus bagian create script gitu. Lalu kita buat di bagian kiri, di hierarki, kita buat create empathy lagi, game object, itu sama kayak klik kanan. Lalu kita buat video player. Nah, video yang tadi yang udah di download, kita drag and drop ke bagian hierarki. Nah, udah bisa. Lalu kita klik video yang tadi udah kita drag and drop, kita rename jadi video gitu. Terus di bagian kanan tadi kan kita udah masukin script codingan kan, udah kita buat script codingan, lalu kita masukin ke game object tadi yang kita namain video player. Nah, di bagian video player kita masukin codingan ke bagian video player, video yang tadi udah kita download. Nah, terus selanjutnya kita buat volume slider dan progress slider. Caranya itu kita klik canvas tadi, terus klik kanan, terus UI, baru kita bikin si slidernya. Nah, di sini slidernya kita bikin dua, ada volume slider, ada progress slider. Nah, volume slider itu buat volume si videonya. Kalau progress slider itu kayak kecepatan videonya gitu. Jadi mau dipercepat gitu. Lalu di bagian kanan, di bagian itu kita klik dulu video playernya yang udah dimasukin codingan. Nah, itu kan tadi ada volume slider sama progress slider kan. Nah, di situ kita masukin slider yang udah kita buat tadi di hierarki. Nah, itu ada volume sama progress. Kita masukin salah satu-satunya. Nah, di bagian itu kita tes. Nah, itu kan buat dipercepat. Nah, itu buat volumenya. Nah, gitu. Udah deh. Jadi, lalu selanjutnya kita bakal buat UI buat toggle. Toggle itu kayak apa ya? Klik biar memunculkan button gitu di bagian kanvas. Nah, di sini kita bakal pakai toggle yang ada di UI. Lalu kita adjust di bagian di sini, terserah kalian mau taruh di mana. Kalau saya bakal naruh di sebelah kiri atas. Oke, kita adjust dulu. Lalu kita ubah di bagian labelnya, kita namain sebagai show button. Nah, karena kita mau nampilin button gitu. Nah, di sini tinggal di adjust saja. Di bagian on click kita masukin button
yang tadi kita udah buat gitu. Pertama no function, terus di game object, terus ke set aktif. Lalu kita coba aja. Nah, itu pas diklik buttonnya keluar dan pas di unclick buttonnya mati. Nah, pas diklik terus tadi yang udah kita buat ya kan, text mesh pro-nya udah selesai deh. Terus selanjutnya kita bakal masukin codingan lagi. Tadi sama caranya, klik kanan, lalu kita create script, lalu kita copy paste script yang udah ada, lalu kita namain dulu itu drag and drop. Di sini kita bakal buat eh, apa namanya, image, di drag ke image biar masuk gitu. Nah, langkah pertama itu kita klik canvas, lalu kita buat image-nya dengan klik UI, terus image. Nah, kita buat dua image di sini. Ada satu image dan dua image-nya bakal yang kayak dimasukin gitu. Nah, di sini kita tinggal duplikat aja, kita rename, ganti jadi satu dan dua. Nah, tadi codingan yang udah kita buat, kita masukin ke bagian image pertama yang kita mau masukin ke image kedua. Lalu di bagian inserter, oh kita ubah dulu image kedua si tag-nya. Tadi kan belum ada tag-nya kan. Nah, di tag-nya ini kita buat jadi drop zone, istilahnya kayak tujuannya tuh mau kemana gitu. Nah, kita buat si tujuannya si image kedua gitu. Nah, caranya itu ada di tag, lalu kita klik bagian tambah, lalu kita namain jadi drop zone. Nah, di sini kan udah ada ya, kita udah buat. Kita klik aja di bagian drop zone, lalu di bagian image kedua tadi kita ada di komponen. Ada komponen itu box collider 2D biar bisa masuk gitu image pertamanya gitu. Lalu kita pindah ke image pertama. Nah, tadi kan udah kita tag ya, kita bikin tag di image kedua. Lalu di bagian image pertama itu ada target tag. Target tagnya ini kita si target tag image kedua gitu. Jadi kita tulis aja, harus sama ya tulisannya biar eh, tujuannya sama gitu. Terus di bagian auto snap kita ubah ke bagian after snap enable. Untuk speednya kita atur di satu aja. Terus dragable-nya kita centang. Nah, terus kita coba dulu. Nah, ini udah bisa ya, tapi kayaknya kita harus ganti warna biar kelihatan itu bisa gitu. Nah, box keduanya kita jadi warna biru. Nah, box image pertamanya kita jadi putih aja, tapi agak kecilin biar agak kelihatan dia di dalam gitu. Nah, karena biar kita kelihatan si putihnya itu di dalam si biru, image kedua, itu image keduanya kita naikin biar ada di atas, biar ada di bawahnya image pertama gitu. Nah, sini udah masuk ya. Udah deh. Nah, habis itu kita bakal, di sini kita bakal masukin si triggernya, karena kita biar pas masuk ke image kedua, biar muncul si button yang tadi kita udah buat gitu. Nah, caranya itu sama kayak unclick itu, tapi di sini namanya itu trigger setting, kayak nge-trigger gitu si image-nya, terus habis ke trigger baru si muncul si buttonnya gitu. Terus di bagian trigger setting kita masukin si toggle tadi. Sini kan kita mau munculin toggle dulu baru si button. Masukin toggle, lalu di game object set aktif kita nyalain, kita centang. Terus kalau pas kita mau keluarin si image-nya itu bakal hilang juga gitu. Ya, kita di set aktif juga, tapi kita matiin. Nah, si image-nya, si apa namanya, toggle-nya kita hilangin dulu. Nah, kita coba pas masuk. Nah, bagi si show button-nya ini, si toggle ini bakal muncul gitu. Terus pas diklik, button-nya ada. Oke, selanjutnya kita bakal buat apa? Kita bakal buat, oh ini, bikin
prefab. Pertama kita buat dulu nih asetnya nih. Di sini saya udah buat backgroundnya ya. Nah, sini kita buat coba buat asetnya itu pakai cube sama apa namanya? Pakai kayak silinder. Oh enggak, spare. Oh, silinder. Oh, oke, silinder ternyata. Kita ya ini terserah aja nih, cuman buat contoh ya. Nah, istilahnya nih kayak kira orang lah kita buat eh, asetnya. Terus kita langsung drag aja ke bagian aset proyek kita yang di bawah gitu. Udah deh jadi si prefab. Nah, kalau misalnya mau buat apa namanya itu lagi, jadi nggak usah bikin manual di hierarki, jadi langsung di drag and drop aja di bagian itu. Nah, udah deh jadi selesai. Jadi kita bisa banyak duplikat beberapa banyak gitu. Terus selanjutnya kita bakal buat ini ekspor import file yang kita udah buat. Nah, di sini kita buat dulu si asetnya tadi sama nih, kiranya kayak orang lah ya. Kita buat silinder sama spare. Ini kita buat di beberapa arah lah ya, biar kelihatan banyak istilahnya gitu. Terus seperti kedua, kita buat game object tadi sama kayak UI, canvas klik kanan, habis itu ke create empathy, kita rename. Nah, ini terserah ya, saya buat ceritanya orang. Terus yang tadi aset yang udah kita buat, kita masukin ke dalam si game object tadi gitu. Oke, selanjutnya kita langsung drag and drop aja ke bagian bawah, ke bagian objek. Kayak sama tadi kayak prefab. Oke, nah selanjutnya kita ekspor filenya ke folder kita. Gitu, terus ini kita rename aja. Nah, udah ada di folder kita. Baru, nah, kita drag and drop ini kayak prefab tadi. Tadi coba kita mau matiin si delete si asetnya, apakah ada di bagian apa namanya file yang kita. Nah, coba kita klik kanan lalu bagian import file package. Nah, itu bakal diarahin ke file manager kalian. Habis itu kalian pilih tadi aset yang udah kalian buat, tinggal diimport aja, ada deh. Udah tinggal di drag and drop gitu. Oke, udah ada. Selanjutnya kita bakal buat platform movement. Nah, pertama kita create apa namanya script. Kita klik kanan lalu create script. Habis itu kita buat canvas baru. Tadi canvas yang lama kita pilih yang apa? Kita buat lagi aja. Lalu di sini kita buat dua image. Itu ada objeknya sama si platformnya. Nah, si bagian groundnya ini kita buat namanya ground ya, di biar kelihatan di bawah gitu. Terus kita drag and drop aja si platform movement. Terus tagnya kita ubah aja ke bagian ground gitu. Udah deh. Selanjutnya kita bakal buat kita masukin kayak aset pohon, hujan, terus kayak tanah segala macam. Nah, tadi kita udah download, kita udah buat bagian si asetnya, lalu kita tinggal drag and drop aja dari file ke Unity-nya. Nah, itu bakal import, klik aja bagian import. Nah, terus di bagian project itu ada di sebelah kiri. Nah, di sini kan ada aset, scene, text mesh pro sama zchill. Nah, kita klik di bagian zchill. Tapi sebelum kita masukin ininya, kita klik dulu game object yang ada di atas. Lalu kita beli ke 3D object. Nah, kita pilih ke terrain. Nah, terrain ini tuh kayak misalnya latar apa sih tanahnya gitu lah ya. Nah, habis itu kita klik dulu file tadi zchill yang udah kita download. Lalu ke bagian prefab. Nah, bagian prefab kita drag and drop aja ke bagian hierarki. Nah, udah ada kan si terrainnya.
Nah, untuk memunculkan pohon, tadi kita udah download yang di bagian si prefab tadi. Nah, udah ada pohonnya tadi kita udah download. Habis itu kita klik aja di bagian prefab. Nah, habis itu kita bagian inspektor, kita klik di bagian brush. Di brush itu di bagian select object, habis itu kita klik aja pohon yang mau kita buat gitu. Terus tinggal di drag aja deh ke bagian layarnya. Nah, itu udah muncul. Nah, jadi di bagian apa sih tools yang brush gitu, itu kita drag aja. Itu kan ada apa sih namanya, kayak ada bulut-bulutan gitu kan, tinggal diklik-klik aja. Oke, jadi deh si pohonnya. Nah, selanjutnya kita bakal buat angin. Nah, angin ini udah ada sebenarnya, udah di Unity. Kita pergi aja ke game object di atas, terus ke 3D object, terus pilih ke wind zone, wind zone. Nah, terus di bagian modenya, di bagian inspector itu udah sebenarnya kita udah ada ya. Tinggal masukin aja. Nah, selanjutnya kita bakal buat si tanahnya atau kayak gunung-gunung, bukit-bukit gitu. Pertama kita masukin dulu asetnya, kita download, kita masukin ke bagian project. Lalu di bagian inspector kita pilih ke ground. Nah, kita klik aja. Nah, udah muncul. Nah, untuk buat bukit-bukitnya kita nah kita cek dulu. Habis itu buat bikin bukit-bukitnya, nah itu ada eh, brush yang apa, ada kayak bukitnya gitu kan. Nah, itu kita klik. Nah, habis udah klik di bagian pilih ke bagian trace or layer terrain. Nah, ini bisa di adjust ya brushnya. Nah, itu ketinggian kayak tebel bukitnya gitu-gitu. Nah, itu bisa di adjust gitu. Oke, tinggal kalian adjust aja. Ya, seberapa kalian mau ya, di sini kita sambil contoh aja lah ya. Oke, ini udah dibuat agak-agak senatural mungkin, kita itu terserah kalian aja. Oke, selanjutnya kita bakal nambahin air. Nah, di selanjutnya kita bakal nambahin air. Kalau kita tadi udah dimasukin ya ke aset si airnya, kita tinggal drag and drop aja ke bagian hierarki. Itu sama tadi stepnya kayak si pohon. Nah, kita nah sekarang kita bakal buat script. Di sini kita sama tadi ke create empathy, lalu klik kanan dan create si script. Nah, di sini bakal kita buat si mouse loop. Nah, mouse loop itu kayak ngeliat apa yang mouse itu gerak gitu. Jadi ngikutin pergerakan mouse. Gitu, tinggal masukin aja codingan script tadi si mouse loopnya itu ke bagian main kamera. Nah, main kamera tadi kan ada banyak script ya. Kita matiin dulu aja script yang udah dibuat. Nah, kita play. Nah, itu udah ngikutin mouse-nya, kameranya gitu. Terus kedua kita bakal buat ini kan orbit objek si kameranya gitu. Sama kita buat create script. Lalu kita copy paste saja script yang udah ada. Lalu kita control save. Udah tinggal di close, lalu kita rename jadi orbit script is it chill mouse orbit. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal tadi codingannya udah dimasukin ke main kamera. Lalu kita bakal buat si objeknya dulu. Bakal buat objeknya biar dia bisa muterin objeknya gitu.
Oke, kita udah masukin tadi skripannya, skrip yang sebelumnya kita hilangin dulu. Nah, di sini kita buat objeknya itu kapsul. Nah, kita tadi create inian, klik kanan UI terus 3D object. Kita buat kapsul. Nah, di bagian target, target settings, itu kan ada target masukin si objeknya. Nah, kita masukin objek si kapsul yang udah kita buat. Lalu kita play, lalu udah bisa mengorbit si objek yang ada kita buat di tengah. Lalu selanjutnya kita bakal bikin first person dan third person. Pertama kita create empathy, kita buat dulu codingan apa sih namanya, kayak wadah codingan dulu gitu. Nah, kedua kita bakal buat si kamera si first personnya. Nah, kita adjust aja dulu kameranya. Lalu kita buat codingannya. Kita buat codingan si first person, tinggal sambil sama kayak create script, habis itu kita copy paste saja codingan, lalu kita masukin ke bagian game object tadi yang udah dibuat coding, atau namanya itu codingan FPS. Nah, di bagian codingan FPS tadi ada kameranya, karena kita masukin kamera yang kamera FPS-nya gitu, first person. Nah, bagian terakhir yaitu third person. Di sini kita pakai aset aja yang udah ada di bagian Zcil. Lalu kita pilih ke FBX. Nah, kita download aja. Nah, udah di-download. Lalu kita masukin aja nih, tinggal di drag and drop aja ke bagian project yang kalian udah buat gitu. Nah, kita drag and drop. Nah, karena tadi udah drag and drop, kita buka nih tadi si ininya Zcil-nya, terus ke mekanik, lalu ke avatar controller, ke FBX, lalu ke bagian player FBX eh, basic gitu. Terus kita drag and drop aja ke bagian layarnya, lalu kita coba play. Udah deh jadi si third personnya, kamera itu mengikuti si objeknya dari sudut pandang yang lain gitu. Udah deh, thank you, terima kasih guys.